Ini Kang Arul, kedua, mudah-mudahan tidak dalam rangka memberitahu kepada ikan itu bisa berenang. Karena kalau bicara kebangsaan dan kesengajaannya prakteknya bagi hari itu jauh lebih sempurna daripada kita yang mudah-mudahan. Tapi kalau yang dibilang nakal ya mudah namanya. Jadi yang nakal harus mudah, yang nakal yang mudah pakai SMP dan pakai AS. Jadi ini mah bukan ceramah ya, orasi hewan. Ini ngobrol, diskusi, dan saya tadi karena kaget, oke, harus kali. Acaranya serius, jangan-jangan yang hadir bukan pengurus. Karena memang inginnya Pak Kiai Iskandar ngobrol dengan pengurus saja. Ngobrol dengan pengurus, ngobrol NU ya, cerita tentang masalah itu. Nahdlatul Ulama berdasarkan tulisan-tulisan para penulis yang dalam satu minggu ini, yang dalam beberapa minggu ini setelah mendengar kita akan diskusi di Nordria. Kang Asep coba saya rangkumkan beberapa penulis-penulis tentang NU yang sudah pernah dibaca dan dibaca kembali. Di antara para penulis Nahdlatul Ulama memang penulis-penulis dari luarlah yang paling representatif untuk dibaca dengan referensi-referensi yang cukup handal. Salah satunya Andri Vella, mudah-mudahan saya tidak salah. Dia seorang penulis perempuan asli Prancis, menulis dengan dokumentasi yang sangat lengkap dengan judul NU Vis-a-Vis Negara. Kemudian Greg Philip, penulis dari Australia, yang menulis buku tentang ijtihad politik para kiai. Di sini lengkap bagaimana perjalanan Nahdlatul Ulama. Namun sebelumnya, karena yang hadir juga ada yang sepertinya memang berniat untuk merayakan peringatan Maulid Nabi, coba kita isi juga tentang sejarah kemuhammadan, kenabian yang kita agungkan. Kelahiran Nabi Muhammad itu di dalam catatan sejarah itu beriringan dengan abad ke-8 pertengahan Eropa, karena masa ke-8 Eropa itu abad ke-5 sampai abad pertengahan, tetapi puncaknya di abad ke-5 sampai abad ke-10, dan Muhammad lahir di abad ke-6 571 Masehi ditambah dengan 40 tahun menjadi Nabi, jadi 610. Berarti kehadiran Muhammad, Nabi besar kita, itu beriringan dengan semangat agama ini harus menjadi agama yang diterima oleh seluruh dunia ketika seluruh dunia menyukai sebuah peperangan dalam rebut kekuasaan. Pas. Jadi memang ini mungkin dipastikan skenario Allah ya. Abad ke-8 Eropa itu selalu disebut sebagai abad yang lebih menyukai peperangan perebutan kekuasaan ketimbang menciptakan ilmu pengetahuan. Salah satu identifikasi Nabi besar Muhammad SAW menjadikan Islam sebagai agama yang internasionalisasi. Nabi Muhammad itu punya banyak saudara karena memang ia punya paman 9, ayahnya 1, 10, laki-laki putra dari Abdul Muthalib. Jadi sebetulnya garis keturunan besar. Karena bagi orang Arab pada saat itu, apabila seseorang beranak laki-laki yang banyak, maka ia berarti dinobatkan sebagai masyarakat yang memiliki kekhasan khusus. Namun pada saat Rasulullah pindah ke Madinah, panggilan sholat tidak diserahkan kepada saudaranya untuk azan, tetapi kepada budak belian yang bernama Bilal Al-Habsyi, dan ia dipastikan bukan orang Arab tetapi dari Habasah, yaitu Abisinia, Afrika. Itu menegaskan bahwa ajaran Islam ini dikumandangkan bukan oleh orang Arab untuk kepentingan seluruh manusia. Jadi Pak, kita harus realistis melihat kenyataan bahwa ternyata memang umat Islam memiliki ciri khusus di setiap negara. Terlebih-lebih negara-negara lain harus menghormati ciri Islam yang ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama yang apabila bikin fondasi syukuran kemudian pasang kusen syukuran, apalagi pas pasang atap syukuran, dan ulama tradisinya gitu.
Syukuran itu syukuran, karena dipastikan negeri yang paling subur ya Indonesia. Nggak sulit. Kalau bapak-bapak dan kita semua ingin syukuran, tinggal pergi ke Mambaulu, dipastikan di belakang ada ikan gurame. Jadi udah syukuran ya orang mau pakainya. Jadi memang ini Islam yang memang berbeda, tetapi sebenarnya lahir dari semangat ketika Muhammad memerintahkan Bilal azan agar agama Islam ini menjadi agama internasional. Itu satu, ini kan sejarah sebenarnya sudah mencatat ini. Kemudian yang kedua, ibu yang saya muliakan, di antara ini orang yang pertama yang menyatakan kebenaran Muhammad sebagai seorang nabi adalah Siti Khadijah, istrinya, yang menurut beberapa kalangan selalu dianggap Khadijah ini beragama teologi Nasrani Kristen. Ini kritik sejarahnya boleh disampaikan. Mungkin beberapa orang terkejut, bahkan beberapa orang selalu berkesimpulan cepat bahwa Khadijah adalah seorang muslim. Tetapi kemuslimannya diawali sejak Muhammad menerima Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Mengapa kemudian para sejarawan berani menyebut Khadijah itu seorang Kristiani? Karena usai Muhammad menerima wahyu itu, Khadijah mengajak kepada pamannya yang buta bernama Waraqah bin Naufal yang dipastikan dia seorang Kristiani. Jadi irisannya ini saja, tidak ada bukti dokumentasi yang lengkap, jelas dan terang. Namun para sejarawan bersepakat bahwa sebenarnya Khadijah bisa saja beragama Nasrani. Kalau tidak salah, ketika dibawa kepada pamannya, kemudian pamannya berkata, Alladzi nafsi biyadihi, aku bersumpah atas Allah yang menciptakan diriku, kata Waraqah bin Naufal, innaka la nabiyyun hadhil ummah, sesungguhnya engkau adalah nabi untuk umat ini. Walaqad ja'aka namusul akbar, seperti hana Musa engkau akan menerima namus besar. Quran artinya. Wala tukadziban wala tudayan wala tufrajan wala tuqtalan wala in ana adraktu dzalikal yaum la ansuranallah nasran ya'lamu. Itu dikatakan orang. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa jangan-jangan Khadijah itu beragama Nasrani, itu karena irisan pamannya yang kebetulan dia seorang pendeta. Jadi bapak-bapak sekalian, ketika Islam datang yang hendak saya ceritakan, itu Islam mampu mempengaruhi agama di sekitarnya yang pada saat itu paling banyak adalah agama paganisme. Tetapi Yahudi dan Kristen sudah ada hidup tumbuh subur ini. Ini menegaskan bahwa kita tidak usah ragu untuk memilih Islam sebagai agama kita. Kalau melihat kesejarawanan yang dicatat oleh para penulis-penulis yang menjadikan sebagai objek yang terlihat dalam menulis Muhammad, walaupun ada objek-objek spiritual, objek yang terlihat itu adalah sesuatu yang bisa dilacak secara artefak. Kan ini bisa dilacak ini. Punten, berbeda dengan Maulid Ibrij yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa pada bulan pertama kehamilan Aminah, ketika ibundanya sedang tidur, tiba-tiba datang seorang laki-laki sambil berkata, Assalamualaikum ya Muhammad, aku mengucapkan salam selamat datang kepadamu wahai Muhammad. Kemudian Aminah berkata, siapa engkau? Dijawab oleh laki-laki itu, aku adalah Adam, bapaknya umat manusia. Apa yang kau inginkan? Aku ingin menceritakan kepadamu wahai Aminah, berbahagialah engkau karena engkau sedang mengandung anak yang akan menjadi pemimpin untuk seluruh umat manusia. Ini kan mengejar artefaknya susah. Ini harus dari mana? Jadi di Islam itu memang dalam menggambarkan Nabi besar Muhammad, ada yang menulis secara spiritual yang memang hari ini tetap kita harus baca itu sebagai kekayaan keislaman kemuhammadan, tetapi ada yang menulis secara tampak dalam runtutan yang bisa dicari dan dikejar. Oleh karena itu Bapak sekalian, penulis-penulis seperti ini, penulis sejarawan Muhammad yang antaranya ini punten ya, kita kan ngobrol dengan para kiai dan pengurus NU yang kapasitasnya sudah di atas rata-rata kan ini ya, karena minumnya saja sudah NU collection. Ciri kalau kita sudah mandiri.
Bapak sekalian yang dimuliakan, ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan pada kesempatan malam ini kita memang mau tidak mau harus membaca kedua dinamika ini. Bulan ini adalah bulan paling yang dimuliakan, salah satu bulan yang dimuliakan, tetapi bukan berarti bulan yang lain tidak mulia. Hanya status kemuliaannya karena Muhammad lahir. Seperti halnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat, itu adalah hari yang paling mulia adalah Jumat karena ada peristiwa sholat Jumat. Tapi bukan berarti hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, bapak-bapak dan ibu-ibu tidak boleh hajat. Hajat tetap, Pak, karena itu juga hari yang dimuliakan. Jangan ulah gara-gara ulah Jumat aja nasi idul ayam hajat gitu, habis itu datang nggak bisa. Tetap hajat saja, tidak ada masalah. Ya. Nah, kita hari ini melihat bahwa bulan Maulid adalah bulan yang paling dimuliakan. Dan pada hari-hari yang lain, Jumatlah hari yang dimuliakan. Karena apa? Dulu orang Arab tidak ada hari Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Jumat itu disebut dengan gorobah. Dan gorobah kemudian dirubah oleh gerakan kebudayaan Islam menjadi sholat Jumat. Gorobah itu adalah sebuah hari kebiasaan tradisi masyarakat Arab. Mereka membuka pasar, mereka membuat lahan pertarungan judo, mungkin bayang kalau sekarang. Karena salah satunya adalah Umar bin Khattab yang biasa melakukan perang tanding fisik itu Umar bin Khattab. Kemudian mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Hadirlah Islam membawa agama baru dengan peradaban yang baru sehingga hari itu dirubah menjadi hari Jumat. Jadi NU nih Pak, jangan terus-terusan kita seperti orang lain merebut tahta, enggak. Gerakan kebudayaannya harus terus hidup di pesantren-pesantren dan ini tidak boleh hilang karena memang akar kita di situ. Bapak sekalian yang saya muliakan dan saya hormati. Nah, kemudian baru kita menginjak apa yang mempengaruhi Indonesia dan NU hadir. Ada dua peristiwa penting. Kalau tadi ketika Islam hadir di tengah abad pertengahan, Eropa ke-8, lahirlah Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Titik masuknya. NU hadir beriringan dengan ekspansinya Wahabi menguasai Mekah dan perubahan kudeta khilafah di Turki. Ini dua Pak, ini sangat mempengaruhi. Untuk yang pertama mempengaruhi NU berdiri. Pakai Asep nih. Ya, jadi peristiwa ekspansi Wahabi ke Mekah ini mempengaruhi NU berdiri. Tapi peristiwa perubahan politik yang terjadi di Turki ketika hari itu khilafah dihentikan oleh Mustafa Kemal Atatürk ini mempengaruhi sistem kenegaraan kita. Saya tas ini isinya buku-buku yang sudah dibaca Pak Arul karena ini mau bicara di hadapan Pak Arul, jadi baca bukunya agak serius. Ya, takut mendapatkan kritik Pak Arul dan Pak Iskandar, makanya saya bawa bukunya untuk dipertanggungjawabkan agar minimal agar tahu oh ini mutawatir, ini mutawatir. Jangan sampai ini dianggap doib ya. Ini mutawatir. Bapak sekalian, mari kita bedah secara pelan. NU berdiri setelah Muhammadiyah berdiri tahun 1912. Ada yang menyebut tahun 1916. Tidak apa-apa lah Pak. Jadi memang NU dengan Muhammadiyah itu saling mengerti Pak. Nah, jadi kalau ketua Muhammadiyah itu ditanya oleh kita, punten dupi jumlah umat Muhammadiyah berapa? Pasti balik lagi ke kita. Oh, NU dulu berapa NU? Dijawab oleh NU 100 juta, Muhammadiyah 60 juta. Jadi mereka selalu sadar, selalu di bawah jumlahnya NU. Jadi nunggu aja. Jadi kalau Pak Arul nanya kepada pengurus PC Muhammadiyah di Kerawang, PD Muhammadiyah, nanya berapa jumlah umat Muhammadiyah yang ada di Kerawang? Dijawab oleh mereka. Kira-kira NU berapa Pak Arul? Ada 1 juta. Oh saya 600.000 aja. Jadi selalu di bawah. Walaupun berdirinya duluan Pak. Jadi memang ini kakak saya suka menyebut kepada Pak Daruliyah ini. Ya NU dengan Muhammadiyah itu lahir dari dua bapak yang berbeda. Ya, saya dengan beliau dua bapak yang berbeda. Karena bapak saya Mbah Hasyim Asy'ari yang menulis ini. Kalau beliau kan Kiai Jamal Dalam. Tapi gurunya sama. Bapak-bapak sekalian yang saya muliakan dan saya hormati. Persis sudah berdiri lebih dulu. Al-Irsyad sudah berdiri lebih dulu. Jadi kita lahir itu setelah ketiga organisasi ini. Yang ketiga organisasi ini membawa semangatnya modernisme Islam. Sementara NU lahir dengan semangat tradisionalisme.
mempertahankan kebiasaan-kebiasaan. Kalau istilah kita mungkin al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bidalilil aslah, mempertahankan yang lama yang baik, mengambil yang baru yang lebih baik. Bahkan kadang-kadang kalau dua-duanya baik, ambil semua. Enggak begitu. Betul ya? Tiga tokoh penting yang mempengaruhi NU ini berdiri dengan tiga karakter yang berbeda. Pertama, Mbah Hasim. Ini tugasnya menginjak rem dan menggas. Ini tugasnya dua kalau boleh. Yang kedua, Mbah Wahab. Ini agresif, petualang, konsolidator. Beliau kecenderungan menggunakan logika usul fikih dalam pengambilan keputusan. Kalau beliau, ini bedanya Mbah Wahab. Kalau di sini mungkin Kang Arul lah. Kalau kita identifikasi nih ya, kita identifikasi. Nah, yang ketiga itu adalah Kiai Haji Bisri Samsuri. Beliau adalah pengikut fikih yang setia. Nah, yang sering debat itu Mbah Wahab dengan Kiai Bisri. Kalau Mbah Wahab menginjak dasar terlalu kencang, Mbah Bisri nggak setuju. Yang menengahinya Mbah Hasim. Sama kan kita ini. Kemarin waktu kita mau membebaskan tanah, kalau saya dengan Kang Arul kan Mbah Wahab. Sesuai yang utangnya nggak gampang ketua. Itu namu kayak mau penjara iya, emang Kang Arul. Betul nggak? Tapi kan Kang Ade manusia ahli fikih. Beliau mikir, lo lah gitu kalau menutang sama mayar, kan gitu lah. Ya ini kita identifikasi, betul nggak? Nah, untung kita punya Mbah Hasim Pak Jainal Arifin. Kata beliau nanti begini, kalau nggak punya uang, udah saya talangi dulu. Nah, ini Mbah Hasim mungkin. Ini Mbah Hasim. Jadi kalau kita Kang Arul, Kang Iskandar ini bawa, jadi ngenceng lah pakai yang lain. Bawa ke sana pakai yang lain, urusan nggak utang, urusan kayak gitu. Ini untuk produk kantor EBC ini Pak Kiai betul. Artinya dinamika semangat ketiga tokoh NU ini ternyata hidup di berbagai tempat, Pak. Selalu hidup di berbagai tempat. Bedanya nih, ini landasan pijakannya. Dari ketiga tokoh ini landasan kebijakan. Kalau kata Emma Ainun Najib begini, para kiai itu kalau membuat aturan, batas antara lautan dengan daratan itu terlalu jauh bikin pagarnya. Ini Cak Nun ini yang ngomong. Fikih itu kan sangat membuat umat supaya tidak celaka. Maka ihtiyatun. Kalau dalam kitab apa dulu itu waktu ngaji atau Ipulisawah itu dibahas secara detail tentang ihtiyat. Ya Pak ya, ihtiyat itu adalah cara menjaga agar umat tidak terjerumus dengan melogikakan Canun ini dengan tenggelam di lautan. Cuman kata Canun ini bikin pagarnya terlalu berdarah. Padahal sebenarnya kan bisa saja kalau cuma basah kakinya nggak ada masalah. Jadi kata Canun, apalagi kalau ada orang yang punya kemampuan membuat perahu, biarkan saja ke tengah karena ilmunya sampai kan gitu. Nah, ini perdebatannya sampai hari ini ternyata ya para pakar-pakar Islam Indonesia yang hidup dengan kebudayaan dan hidup dengan literatur. Kembali ke persoalan Nahdlatul Ulama dengan tiga tokoh ini. Saya ingin menyampaikan satu logika penting. Ketika NU mau membuat partai politik Nahdlatul Ulama masuk, semua orang saksi. Penulis-penulis menyaksikan karena sumber daya manusia NU hanya ahli agama, tidak ahli politik. Tidak ada Pak yang bisa menganggap para penulis pun dan kita pun merasa bahwa ini akan tercapai tujuan politik. Karena dipastikan orang NU hanya lulusan pesantren, lulusan madrasah yang sulit untuk hidup di tengah-tengah masyarakat modernis yang cenderung politis dan praktis. Tapi Mbah Wahab sebagai ahli usul fikih jawabannya apa? Jawaban beliau begini, sudah tidak usah banyak bicara. Laksana bagai orang yang punya uang datang ke sebuah dealer mobil. Pemilik dealer tidak akan bertanya, Pak bisa bawa mobil atau tidak? Selama kita punya uang, bayar supir untuk membawa mobil. Gitu. Itu usul fikih. Ini usul fikih dan biaya NU kaya Pak dengan usul gitu. Termasuk kalau tidak salah Kiai Idam Holid ketika NU menerima ajas Nasakom yang sebelumnya menolak. Nasional Agama Komunis yang dicanangkan oleh Pak Karno kan diterima oleh Pak Idam Holid. Banyak orang yang menentang kata Kiai Idam Holid, Nasakom itu laksana bagaikan anjing dalam Islam. Tapi anggaplah anjing laut.
Jadi ada aja logika para kiai-kiai itu untuk melakukan penyesuaian usuli. Memang benar, secara fikih orang NU itu berpedoman kepada 4 mazhab. Syafi'i, Hanafi, Maliki, Imam Hambal. Ini sepakat semua. Tapi yang menjadi pedoman kadang-kadang bagi warga NU bukan tulisan mereka ahli fikihnya, tetapi semangat menerima perbedaan pendapatnya. Makanya ini yang menyulitkan kita untuk diacak-acak oleh siapapun jenis karena sulit orang mau mengacak-acak kita karena terkadang kita itu warga Nahdlatul Ulama tidak mempertahankan teksnya tetapi mempertahankan perbedaan pendapatnya. Karena kan kita yakin ikhtilafun rahmah, perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Maka bersyukur kita menjadi warga Nahdlatul Ulama yang kaya akan perbedaan-perbedaan. Jadi yang diambil itu adalah manhajnya. Sama dengan ketika kita mendirikan Indonesia dengan nilai dengan Pancasila. Ada satu peristiwa di malam hari. Andri Vella tidak mencatat malamnya malam apa dan tanggalnya tanggal berapa. Tapi yang jelas kalau tidak salah ada 4 tokoh muslim, ya Pak ya. Yang pertama Kiai Wahid Hasyim. Yang kedua Yamin, yang ketiga Kiai Maskur, yang keempat saya lupa, dan tiba-tiba datang Soekarno. Tiba-tiba datang Soekarno. Di dalam perdebatan itu Soekarno bilang, sebentar. Ini gaya orang Jawa Timuran ya Pak. Sebenarnya, menurut saya dulu nenek moyang kita itu adalah orang yang menyembah batu, alam, pepohonan. Itu artinya nenek moyang kita sudah bertuhan. Gitu Pak. Direspon. Coba Yamin dulu pendapat Yamin seperti apa tentang ini? Oh iya, nenek moyang kita dari dulu sudah bertuhan. Oleh karena itu ketuhanan yang pertama dicatat. Ini Pancasila awalnya. Kenapa ada ketuhanan yang Maha Esa? Itu penyumbangnya adalah Wahid Hasyim. Karena di bawah perdebatan Pak. Ketika Piagam Jakarta hendak dijadikan sebagai sumber inspirasi hukum. Jadi yang menambahi kata-kata yang Maha Esa itu adalah Kiai Wahid. Walaupun ada beberapa kalangan Islam tidak percaya Kiai Wahid hadir pada saat penulisan kata yang Maha Esa itu. Karena menurut mereka tidak mungkin bahwa Kiai Wahid merubah kata-kata apa? Ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariatnya bagi pengikutnya. Jadi ketuhanan itu konsepnya Soekarno. Setelah itu nenek moyang kita kan senangnya gotong royong, kemudian memberi sesuatu. Kalau orang sedang Idul Fitri saling memberi makanan, maka ditulislah konsep persatuan, kebangsaan, keadilan. Nah itulah cukup 5 aja ya, cukup 5 aja kata Soekarno. Nggak boleh, sebetulnya ininya 7, tidak 5 aja. Itu sama dengan rukun Islam. Nah akhirnya sepakat bahwa Pancasila tidak membawa isimnya tapi musamahnya gitu. Ini perdebatan para tokoh pendiri bangsa dan kita investasi karena dipastikan 2 tokoh NU hadir pada saat itu. Makanya kalau Pancasila harga mati, NKRI harga mati bagi orang NU ya sudah final loh itu didirikan oleh nenek-nenek kita, kakek-kakek kita. Sehingga tidak ada alasan kita untuk tidak memperjuangkan Pancasila sebagai ideologi kebangsaan. Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita kembali ke belakang. Awal pendiriannya itu adalah Nahdlatul Wathon. Semua sudah tahu. Nahdlatul Wathon didirikan oleh Mbah Wahab untuk menjawab semangat Islam tradisionalis. Tetap konsepnya tradisionalis menghadapi gempuran modernis. Jadi begini, proses Islamisasi di Indonesia itu, di Sumatera itu transfernya adalah keluarga Haji Abdul Malik Karimahmudullah. Transfer pemikiran modernisme Islam, sehingga ketika konsepsi Islam dibawa ke Sumatera pada saat itu, terutama ke Padang, Sumatera Barat, yang terjadi adalah upaya memurnikan ajaran Islam yang efeknya terjadi perang Padri. Kan perang Padri itu akibat punten, saya tidak menyebut pemaksaan, Islamisasi dengan simbolik. Sementara masyarakat saat itu punya kebiasaan tertentu yang dianggap melanggar syariat. Akhirnya efeknya perang Padri. Kalau tidak salah selama 30 tahun
itu adalah konflik lokal antara mereka yang meyakini Islam sebagai sumber inspirasi dengan masyarakat lokal yang beranggapan ini juga tradisi yang harus dijaga. Dan pemenangnya adalah kolonialisme, bukan kedua kelompok. Entah beberapa tahun, saya lupa tanggalnya, pemikiran ini transfer ke Surabaya. Sampai ke Surabaya. Beriringan dengan semangat 3 organisasi yang sudah berdiri tadi. Dan pada posisi ini, Nahdlatul Wathon itu tidak memiliki kemampuan banyak karena hanya satu-satunya organisasi yang berpaham tradisionalis, Nahdlatul Wathon. Namun Mbah Hasyim itu orang yang punya kemampuan untuk menjembatani perbedaan-perbedaan. Itu bedanya Mbah Hasyim. Karena beliau pemimpin ya Pak ya, rem gas. Akhirnya Taswirul Afkar itu adalah wadah di mana tempat antara kelompok tradisionalis, saya belum menyebut NU ya, kelompok tradisionalis sering berdiskusi dengan kelompok-kelompok modernis. Tetapi pada akhirnya di tempat ini yang ada adalah perdebatan dengan identifikasi yang keras karena kedua-duanya berbeda. Model tahlil haram, kayak gitu. Akhirnya ini batas sudah akan menjadi tempat perdebatan yang keras. Ada bisikan dari bawahan, ya biasa namanya ahli usul fikih kan gitu, bisik pokoknya apa, pokoknya beli tanah jangan luas dulu, di pinggir jalan baru 1 meter, 1,5 M mahal, lain nama gireng guys, beli tanah di area 100 meter, di tukang neangan 250.000 kan gitu, ya biasa kan ahli usul fikih terus ngebut, pokoknya mah tabrak terus bertukar duitnya kan gitu namanya. Nah, Wahab itu bisik tuh Pak, kita harus bikin organisasi yang bisa mengamankan seluruh kepentingan Islam tradisionalis. Mbah Hasyim nggak setuju. Karena kalau Mbah Hasyim mungkin lebih memilih persatuan, kebersamaan, karena itu jauh lebih. Namun gelombang lahirnya NU tidak bisa dibendung. Tidak bisa dibendung setelah ada kepastian pengambil alihan di Mekah dari konsepsi Sunni menjadi konsepsi Wahabi. Ya ini mulai NU di sini Pak. Jadi emang kita mah punten ya warga NU, punten sekali lagi. Akhirnya kita menjadi paham Pak, kalau orang Gus Dur ke luar negeri, ke berbagai daerah, ke berbagai negara yang tidak muslim, memang NU itu untuk kepentingan internasional. Kan ini luar biasa. Kalau tadi boleh kita iris Pak, bagaimana Rasulullah memerintahkan kepada Bilal azan padahal dia bukan orang Mekah dan bukan orang Arab, itu menegaskan bahwa Islam untuk semua orang, untuk rahmatan lil alamin. Nah, kalau kemudian para pengurus NU juga bersemangat untuk datang ke negara-negara lain non-muslim, itu artinya bahwa kita memang melahirkan dan melanjutkan perjuangan Rasulullah bahwa Islam untuk kepentingan internasional. Gitu. Karena kan para kiai dan para ulama itu kan diinspirasikan oleh berbagai tafsir para penulis-penulis ulama-ulama yang tidak hanya ditulis dengan semangat, tetapi juga dengan ilmu pengetahuan. Punten Pak Kiai, ini ada dilema tentang waktu. Setahu saya ketika dulu saya sekolah bahwa ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam Madinah ini ayat terakhir. Tetapi kata Ibnu Abbas, ayat terakhir itu adalah idza ada nasrullahi wal fath. Menurut sebagian tafsir, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kembali ke cerita Nabi Muhammad. Ini karena orang yang luhur budinya dan akhlaknya yang luar biasa. Jadi Muhammad memanggil Jibril. Ini cerita spiritualis lagi Pak ya. Jangan Pak Emang itu di mana ya Pak? Oh, jangan nanya itu Pak, si mana pokoknya kurang bagus, percayalah. Pertanyaan kayaknya tidak bisa dijawab karena memang penulis juga hanya menulis begitu. Rasulullah memanggil Jibril. Jibril, aku sudah lemah tubuhku. Aku tidak punya kemampuan lagi bertahan untuk hidup. Sepertinya aku harus segera menemui Allah. Kata Jibril, Muhammad, tidak ada satupun doa yang tidak dikabulkan oleh Allah kalau kau minta. Gitu. Minta apa? Gunung Uhud mau jadi emas bisa. Mau jadi penguasa raja seperti Sulaiman bisa. Apalagi hanya ingin memanjangkan umur, berapa ratus tahun minta pasti akan dikabulkan. Nabi Muhammad tidak begitu jawaban alam urang makanya langsung sambar wae misalnya Nabi tahu banyak ya mah urang. Tidak tahu di semangatnya harus begitu. Langsung dijawab oleh Nabi besar Muhammad. Yang aku pikirkan bukan persoalan tadi.
tetapi aku bertanya kepadamu, sampaikan pada Allah, apakah umatku selamat? Kan itu. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, kelak di yaumul mahsyar dan di yaumul qiyamah engkau akan membawa rombongan terbesar dari seluruh umat manusia dan semuanya adalah pengikutmu. Itu makanya turun ayat tidak ada nasrullah wal fath, di mana ketika mereka datang secara berbondong-bondong. Itu ayat yang menjadi semangat, Pak, sehingga akhirnya Nabi memanggil Bilal kumpulkan semua umat Islam di masjid, aku akan pamit kepada mereka. Ceritanya seperti itu, sehingga muncullah cerita Ukasah bin Mihsan. Itu ya Pak ya, itu mah lewat lah sudah ya Pak Kiai, itu mah nggak usah. Kita kembali ke NU Nahdlatul Ulama. Ini Pak, begitu terjadi kondisi seperti itu, sebetulnya kita Nahdlatul Ulama masih percaya Pak, masih percaya dengan kepada kelompok-kelompok di luar Nahdlatul Ulama. Ya, karena pada saat itu ada organisasi seluruh kumpulan umat Islam. Pada saatnya Mbah Wahab menitipkan pesan di Cianjur. Ini kumpulnya di Cianjur. Menitipkan pesan redaksional yang tepat untuk disampaikan ke Raja Saudi. Tapi ternyata mereka tidak merespon secara positif karena kelompok Islam rasionalis dan modernis lebih cenderung menerima pendapat-pendapat yang hari itu sedang berkembang dan lebih setuju dengan adanya gerakan Wahabisme di Arab Saudi. Gitu Pak. Ini singkatnya ya Pak ya. Setelah itu akhirnya NU berdiri sendiri, menulis 3 tuntutan. Semuanya pasti sudah tahu. Tuntutan yang pertama tentang kuota haji. Tuntutan yang kedua, tidak boleh adanya pengerusakan terhadap situs-situs Rasulullah dan putra-putranya serta keluarga serta sahabat. Yang ketiga, adanya kebiasaan untuk memutar ibadah berdasarkan mazhab. Dari 3 tuntutan itu, satu yang di ACC adalah diperbolehkannya ada mazhab Sunni untuk ikut dalam peribadatan di Mekah Al-Mukarramah. Para bapak, bukan persoalan 1, 2 atau 3, tetapi Raja Saud sudah melihat bahwa ada organisasi Islam bernama Nahdlatul Ulama yang direspon secara internasional. Itu yang paling penting. Jadi bukan tuntutan 1, 2 yang ada. Yang jelas pada saat itu kita sudah bisa membuktikan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama ini adalah organisasi yang cukup besar dan dihormati oleh semua. Terakhir Bapak-Bapak sekalian, karena kondisinya begini, sebetulnya masih panjang. Saya ingin cerita tentang Islam Nusantara, bagaimana meresponnya dan lain sebagainya, karena ini produk asli Indonesia, produk asli Nahdlatul Ulama. Punten, kata Kiai Said, semua orang tahu tentang apa Kurdistan, suku Kurdi, tetapi tidak ada satupun yang bisa menunjukkan di mana wilayah Kurdi hari ini berkuasa. Dengan Islam Nusantara, kelak apabila ada gelombang pasang seperti dulu, maka semua orang akan mengakui di sini ada Islam Nusantara. Kita akan memesankan sikap itu. Kita akan mempertahankan seluruh kaidah-kaidah itu dari gempuran-gempuran peradaban dunia. Maka oleh karena itu PCI NU yang tersebar sekian ratus luar negeri itu menegaskan bahwa kita adalah corong besar dari cita-cita Nabi besar Muhammad SAW beserta kelompok, beserta manusia-manusia lain yang memiliki semangat yang sama dengan kita, yang menjadikan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Bapak sekalian, ini hujan, oleh karena itu saya kira cukupkan sekian. Insya Allah nanti kita diskusi buku nama Pak, tadinya mau dibuka itu Pak. Wah, ini Nahdlatul Ulama pernah nyerang Bung Karno, itu kan ini pernah Pak. Waduh, nyerang ini. Buku kan dulu punya BNO. BNO itu adalah Berita Nahdlatul Ulama. Diserang Pak Karno itu Pak oleh Nahdlatul Ulama, tetapi tetap NU memilih Soekarno sebagai orang yang layak menjadi presiden karena beberapa pertimbangan menurut kami. Pertama, sama-sama orang Jawa Timur, gitu Pak. Itu serius dibaca ujung-ujungnya sama-sama orang Jawa Timur. Suka ada analisa gitu, apa ternyata sama-sama orang Jawa Timur. Oleh karena itu, saya kira itu saja yang perlu disampaikan. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut dalam ruang lingkup yang lebih kecil sehingga terjadi dialog yang lebih terbuka. Saya itu saja. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.